بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والخفايا والمطلع على مكنون الضمائر والنوايا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال وشريف السجايا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk jamaah sekalian, marilah kita hadirkan rasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap perkataan kita. Karena ketika kita menghadirkan rasa takut itu, dia bisa mengarahkan kita, dia bisa memotivasi kita untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Dalam doa kita mengatakan, Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah kepada hati kami ini sedikit rasa takut kepadamu, yang mana dengan rasa takut tadi terhalang kami dari melaksanakan dosa dan kemaksiatan kepadamu. Jamaah hadirin sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas safa wal marwata min sya'airillah, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan, hari ini kita hidup di hari-hari ketaatan. Beberapa hari yang lalu sampai detik hari ini kita masih menghirup nafas, kita masih hidup, diberikan izin oleh Allah untuk hadir, untuk lahir kembali, untuk terbangun dari tidur kita tadi pagi, sehingga kita sampai pada hari ini. Inilah hari yang mana kalau seorang peniaga hidup di dunia, kalau seorang tajir, seorang bisnismen yang pandai mencari peluang, ini adalah hari di mana kesuksesan, keberhasilan, limpah ruah perniagaannya berlipat ganda. Inilah hari yang sangat istimewa, yaumun azim, bagi mereka yang mau betul-betul berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang peniaga yang jeli akan melihat waktu-waktu tertentu, dia akan mengeluarkan semua potensinya untuk berniaga pada hari dan tempat itu. Seorang bisnismen yang sukses, dia pandai melihat peluang yang ada di mana dia harus melakukan perniagaannya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari untuk kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun, ma min ayyamin
khairun wa ahabbu ila Allah fihi al-amalu salih ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari, kita bicara hari-hari, kita tidak bicara malam. Kalau malam sama-sama maklum kita bahwasanya malam di bulan-bulan Ramadan itu adalah malam yang terbaik. Tapi tidak ada hari-hari sesuai dengan sabda Rasul yang lebih baik, yang lebih Allah cintai amal saleh di dalamnya melainkan ayyamul ashar, yaitu hari-hari di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, hari sebelumnya yaumut tarwiyah, hari ini yaumul arafah. Yaumul arafah yang mana ketika berkhutbahnya Rasulullah SAW di hari yaumul arafah, yang mana ketika itu di sebagian besar riwayat menyatakan juga bertepatan dengan hari Jumat. Yaumul arafah ketika berkhutbahnya Rasulullah pada hari itu yang juga bertepatan dengan yaumul Jum'ah, Rasulullah mengingatkan kita, ya ibadallah, inna amwalakum wa dima'akum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Wahai hamba Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya dima, nyawa, amwal, harta benda, haramun alaikum, itu adalah harus dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menumpahkan darah, jangan sampai kita menjadi penyebab ditumpahkannya darah orang lain, dan jangan sampai kita memakan harta yang bukan harta kita. Kesucian dima, nyawa, kesucian harta, kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana sucinya, mulianya hari kalian ini, yaumul arafah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang ingin berniaga, siapa saja yang ingin bertijarah dengan Allah, maka inilah hari-harinya. Allah mengkhususkan, bahkan Allah bersumpah, la yuqsimullahu illa bi'azim, Allah tidak mungkin bersumpah melainkan dengan sesuatu yang besar. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashar, demi hari-hari di 10. Apa hari-hari yang 10? Menurut mufassir itu adalah ayyamul ashar, 10 hari di awal pertama di bulan Zulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, sampainya kita di hari ini yaumul arafah, yaum di mana jutaan kaum muslimin datang dari berbagai penjuru dunia, datang dari berbagai kulit bumi. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Ya wahai Ibrahim alaihissalam, Allah menyeru Nabi Ibrahim, perintahkanlah manusia untuk haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, niscaya mereka akan datang, baik jangan berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan. Dan telah haji Nabi Ibrahim, telah haji Nabi sesudahnya, haji Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Baitullah, dan tidak berhenti sampai hari ini. Berkumpul manusia di Mekah, berkumpul di padang Arafah, bilibasin wahid, dengan satu macam pakaian, bimaksudin wahid, dengan satu tujuan, wa bitalabin muta'addid, tapi dengan permintaan yang sangat banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaumul arafah, kalau kita ingin mengetahui, Allah memiliki hari-hari yang khusus Allah spesialkan. Kalau Ramadan sama-sama maklum bagi kita, itu adalah harinya Al-Quran, mengaji, banyak mentilawahkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i riwayatkan bahkan setiap hari beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 hari. Yaumul Ramadan, syahrul Quran. Ayyamul ashar, ini adalah hari-hari zikir. Perbanyak takbir. Kalau memang takbir akan kita mulai nanti secara bersama-sama setelah tenggelamnya matahari di Yaumul Arafah ini pada tanggal 9 Zulhijjah. Tapi sebetulnya takbir, tahlil, tahmid itu sudah bisa dimulai semenjak awal dari tanggal 1 Zulhijjah kemarin. Perbanyak takbir, perbanyak tasbih, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah,
Perbanyak istighfar, astaghfirullah, zikrullah. Berzikir kepada Allah wahai jemaah. Ketika kita menghadirkan makna zikir tadi dalam hati kita dengan pemahaman yang dalam, bukan pemahaman maknanya. Contoh kita ambil Allahu Akbar. Pemahaman makna yang kita pahami apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini secara arti, secara makna. Namun ketika kita ucapkan dengan pemahaman yang mendalam, bahwasanya tidak ada hal-hal lagi yang lebih besar yang kita hadapi di dunia ini selain Allah yang paling besar, maka permasalahan kesempitan hidup akan menjadi kecil secara otomatis ketika kita ucapkan Allahu Akbar. Urusan duniawi, sengketa antara suami dengan istri, persengketaan dengan orang lain, hubungan yang tidak baik dengan tetangga, hubungan yang kurang elok antara kemenakan dengan mamanya, semuanya menjadi kecil dan akan kita selesaikan ketika memahami kalimat Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dzaka yaumul ashar wa hadza yaumuna yaumu Arafah. Hari Arafah, hari azim, yaumun azim ya ummat Muhammad. Mari kita ketahui bagaimana Nabi kita Muhammad melalui hari-hari Arafah. Kalau kita telisik, ada hadis yang sangat panjang, ada riwayat yang sangat banyak menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yaumul Arafah. Setelah beliau berkhutbah di Yaumul Arafah. Dan sekarang kita menyaksikan, barangkali tadi pagi juga mendengarkan bersama khutbah yang disampaikan pada hari Arafah. Nabi kita setelah berkhutbah memberikan wejangan-wejangan dan tausiah-tausiahnya. Bahkan sebelumnya Nabi mengatakan, bahkan menyangka ini adalah tahun terakhir aku untuk menyampaikan khutbah. Makanya Nabi menyinggung sebelumnya kepada para sahabat, sesungguhnya malaikat Jibril membacakan aku, mengulangi hafalan Quranku 1 kali setiap tahun. Tapi Ramadan yang sebelum Arafah hari ini, Ramadan yang sebelum Arafah hari ini, Jibril mengulangi bacaan Qur'annya 2 kali. Fama arahu illa qurba ajali. Saya tidak melihat melainkan itu sudah pertanda dekatnya ajalku. Maka di Yaum Arafah dia mengatakan, ya ayuhan nas, isma'u la'alli la arakum ba'da 'ami hadha. Wahai manusia, dengarkanlah, barangkali aku tidak menjumpai kalian lagi setelah tahun ini. Maka di situ Rasulullah mewasiatkan tentang harta, tentang nyawa, tentang an-nisa, tentang istri. Wa'lamu annakum istahlaltum furujahun bi kalimatillah. Kita menjadikan ibu dari anak-anak kita itu menjadi halal bagi kita dengan kalimat Allah. Kita mengambilnya dari rumah orang tuanya, dimasukkan ke rumah kita, itu dengan amanah yang dititip, yang dipindahkan dari amanah Allah kepada bapaknya, kemudian menjadi ke atas kita. Rasulullah mewasiatkan kita itu di pesan-pesan terakhir beliau. Setelah itu selesai khutbah, apa yang Rasul lakukan? Ya jamaah, apa yang Rasul lakukan setelah khutbah? Beliau mengangkat tangannya ke langit dan tidak menurunkan tangannya melainkan setelah terbenamnya matahari di sore hari di Yaumul Arafah. Maka kata ulama, Yaumul Arafah adalah yaumud du'a. Ramadan yaumul Quran, ayamul ashar yaumul dzikr, wa yaumul Arafah yaumud du'a. Perbanyaklah doa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'ain du'a'u yaumil Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kita bersabda, sebaik-baik doa, sebaik-baik doa, doa kita ketika sujud kan itu juga sebaik-baik doa. Ada waktu-waktu mustajab di dalam salat kita melaksanakan, ada sujud, itu adalah waktu-waktu mustajab, antara dekatnya seorang hamba, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah. Fa'kthiru fihi minad du'a, kata Rasul. Banyaklah berdoa ketika sujud, karena itu waktu yang paling dekat dengan Allah.
Tapi ketika kalimatnya berbunyi khairu du'ain, maka inilah yang paling terbaik. Lebih baik dari doa ketika salat, lebih baik dari doa ketika salat. Lebih baik dari doa sepertiga malam. Doa tahajud lebih baik dari doa sepertiga malam. Khairu du'ain du'aul arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baik yang aku katakan, ni kata Rasulullah, dan juga nabi-nabi sebelumnya mengatakan, la ilaha illallah. Dibuka doanya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, mari kita fokus ke kalimat terakhir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala hal sesuatu maha qadir, yang paling sanggup untuk menyelesaikan. Maka kalau persoalan kesempitan hidup di dunia yang kita adukan kepada Allah, kecil di hadapan Allah, selesai di hadapan Allah. Rasulullah mengangkat tangannya sejak selesai khutbah di Yaumul Arafah dan tidak menurunkannya 6 jam. Rasul panjatkan doa dan Rasul terapkan sebagaimana Rasul katakan, khairu du'ain doa Yaumul Arafah. Maka bagi kita yang selama ini mungkin jarang meminta dengan serius kepada Allah, hari ini ya jemaah, hari ini waktunya kita meminta. Kesempitan hidupkah yang kita kadukan? Persoalan dengan tetanggakah yang kita kadukan? Belum mendapatkan pekerjaan yang layakkah yang ingin kita kadukan? Mudah bagi Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin rahimani warahmakumullah, doa Yaumul Arafah. Kalau sejenak kita melihat televisi ataupun kita buka gambar di media sosial, kita bayangkan keadaan jamaah yang sekarang berada di atas bukit, berada di tengah lapang, semua dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan permintaan yang begitu banyak, beragam macam permintaannya, dan mereka meminta kepada Allah surga Firdaus. Apakah kita dengan digantikannya wukuf mereka di Arafah dan kita melakukan apa di sini? Melakukan saum, siam Yaumul Arafah. Apakah kita tidak ingin ikut merasakan kedekatan mereka dengan Allah dengan kita memperbanyak doa? Rasulullah Muhammad SAW lam yu'alliq bil makan. Hari Arafah ini tidak disangkut pautkan dengan tempat. Karena kalau disangkut pautkan dengan tempat, maka bunyinya bukan khairu du'ain Yaumul Arafah, tapi khairu du'ain fi Maidanil Arafah atau fi Makkah Mukarramah. Tapi Rasul mengatakan khairu du'ain du'aul Arafah, doa pada hari Yaumul Arafah. Maka minta, kalaupun kita harus memaksa, paksakan diri untuk mengangkatkan tangan pada hari ini. 6 jam angkat tangan ke hadapan Allah, tidak kita turunkan sampai terbenam matahari kalau ingin meniru sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kesempatan untuk berdoa, minta. Ya jemaah, ini doa yang terbaik, ini waktu yang terbaik Allah sediakan. Yadnu, Allah turun dengan kelayakan yang turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubahi bihi malaikatahu, dan Allah membanggakan mereka-mereka yang datang di tanah suci, wukuf di padang Arafah, di hadapan siapa? Di hadapan para malaikatnya. Wahai malaikat, saksikanlah inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikat, ini hambaku yang datang di Yaumul Arafah. Saksikanlah saya sudah mengampuni semua dosanya. Dan kita belum berkesempatan untuk datang ke masjid, untuk datang melaksanakan ibadah haji. Apakah kita termasuk golongan yang sudah mendaftar namun tidak jadi karena ada pengurangan jatah dari pemerintah, tidak menerima penambahan jatah 10.000 kuota itu? Ataupun tidak? Yang jelas hadirkan di hati kita rasa rindu akan Baitullah, rasa rindu akan menunaikan ibadah haji. Karena satu air mata, satu tetes air mata yang jatuh dari mata kita, syauqan lil hajj, karena rindu untuk menaikkan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah catat kita termasuk orang yang mendapatkan pahala-pahala haji.
Kaum muslimin rahimani warahmukumullah. Yaumul Arafah yaumun azim, yaumud du'a. Maka sebagai nasihat, janganlah kita mengkosongkan waktu ini. Janganlah kita menjadi orang yang berniaga tapi tidak cerdas dalam berniaga, hanya sibuk dengan dunia. Barangkali sekarang banyak orang yang sedang sibuk. Biarkan sibuk hari ini, kita kosongkan hari ini untuk meminta, berdoa kepada Allah. Kita tidak wukuf di Arafah, bagaimana? Kita puasa. Puasa kita, wa qala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumul Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Akhrajahu Muslim fi sahih. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, puasa pada hari Arafah, Rasulullah mengharapkan bahwasanya yang berpuasa benar-benar pada hari Arafah, yang tidak bisa datang ke Baitullah, tidak bisa datang tempat haji, maka diampunkan dosanya 1 tahun yang sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Minas saghair, tentunya dari dosa-dosa yang kecil. Amma al-kabair, sementara kalau dosa-dosanya adalah dosa-dosa yang besar, maka dia harus bertaubat, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah ini sangat istimewa, hadirin. Pernah suatu ketika Khalifatul Mukminin yang kedua, Umar bin Khattab, dikatakan oleh seorang Yahudi kepadanya. Apa kata orang Yahudi ini? Innakum taqra'una ayah. Wahai Umar, sesungguhnya kalian orang-orang yang muslim ini, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah ini, kalian membaca satu ayat di dalam kitab kalian. Lau unzilat fina, kalau seandainya ayat itu diturunkan di kitab kami, pada kami, latakhadna dzalikal yauma 'ida, pasti kami sudah menjadikan hari di mana turunnya ayat itu, hari di mana turunnya ayat itu kepada Nabi, itu menjadi hari raya untuk kami. Saking bahagianya kami dengan hari itu. Ditanya oleh Umar, apa ayatnya? Ayatnya adalah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala Umar, sesungguhnya kami lebih tahu kapan hari apa ayat itu diturunkan dan bagaimana kondisi Rasulullah ketika itu, ketika ayat itu diturunkan. Hari itu adalah hari Jumat, di yaumil Arafah, ketika Rasulullah akan wukuf memberikan khutbah di yaumil Arafah, turunlah ayat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan ini tanda kedua menurut Rasulullah bahwasanya sudah dekat ajalnya. Hari yang istimewa. Bahkan orang-orang Yahudi saja kalau mengetahui ayat ini ada dalam kitab mereka, mereka menjadikan ini adalah sebagai hari raya. Dan Rasulullah menjadikan hari ini adalah hari untuk berdoa, hari untuk meminta. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jangan kita, kadang-kadang kaum muslimin yang Allah muliakan, kita ini bukan tidak mau berdoa, tapi kadang kita ini tidak sabar dalam berdoa. Tidak sabar. Atau kadang-kadang kita malas, baru mengangkat tangan sebentar sudah penat, sudah letih, akhirnya tidak mau berdoa kepada Allah. Pada Allah turun dengan kelayakan, kejalalan, keikraman dia ke langit dunia, menyaksikan kaum muslimin yang wukuf di Arafah, menjawab semua doa-doa. Allah, inna Allah yastahyi. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu malu. Malu apa Allah? Kalau ada hamba yang mengangkat tangannya kemudian meminta kepadanya, an yaruddahuma sifra. Allah malu menolak permintaan seorang hamba yang betul-betul meminta kepada Allah, kemudian Allah akan kembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Bagaimana? Itu doa dalam secara umum. Itu doa dalam keadaan umum kita panjatkan habis sholat, tidak pada hari-hari yang khusus. Bagaimana jika itu kita panjatkan di yaumil Arafah? Bagaimana ketika itu kita panjatkan di hari yang Allah dan Rasulnya mengkhususkan ini yang betul hari untuk berdoa? Para salaf sebelumnya kaum muslimin yang Allah muliakan, ada yang sengaja menunda doanya. Taraso dia tinyo kehendak, tapi hendaknya sampaikan kepada Allah pada hari itu, nyutunda sampai datang hari ini. Disimpannya, yukhabbi'una da'awatihim, disimpannya dulu doa-doanya,
sampai tiba hari model kini. Ketika tiba hari Arafah baru nyangkit tanya ke langit, minta kepada Allah. Yastajibullahu du'a. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sudah berjanji, kalau ada hamba mengangkat tangannya kepadanya, Allah malu untuk menolak tangannya dalam keadaan kosong. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah sama sekali tidak pernah mengingkari janjinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.